Ini mungkin jadi season terakhir gue kan di scene kompetitif. Gue yakin banget tim gue tuh sudah berproses dengan sesuai pada porosnya gitu. Ini menarik ya karena Hmm. menurut sudut pandang gue ada beberapa tim yang juga layak berada di divisi satu. Contohnya, Ya, gue lagi ah, ah, ah. prihatin sama turnamen komunitas sumpah. Hey guys, welcome. Balik lagi bersama gue Haji aka Sven. So, yep. Nah, di kesempatan hari ini akhirnya gue berjumpa the one and only our father ya. Nih father dari segala father yang bukan love father. Nih gue jumpa sama Bapak Botak Top Global Farewell ini. Akhirnya kita jumpa kesekian kalinya untuk ngobrol Blay. Karena emang banyak sekali yang bisa diobrolin kalau kita udah ngobrol sama Bapak satu ini. Pak Fayat, apa kabar Pak Fayat? Alhamdulillah, baik-baik. Halo Ji, lu juga Asik. sehat-sehat kan? Aman, aman. Masih sehat-sehat aja sih gua. Yang nggak aman sih kalau udah di stage sih suka suka geter-geter gimana gitu gua kalau lihat tim-tim main gitu apalagi tim lo ya kan kemarin. Gimana gimana? Kesan lo Ya, sama ya. FFML divisi satu panggungnya lebih gede. Terus apa segalanya preparationnya lebih mateng? Gimana perasaan lo sebagai dari sisi manajemen tim e-sports? Itu amazing banget sih ya kalau buat gue ya. Pertama, satu, gue lebih ke agak baper nih bahasnya kan. Karena Baper gue kenapa lo? pikir ini mungkin jadi season terakhir gue kan di scene kompetitif ya. Mungkin ya. Itu about 75% lah. Jadi di panggung gue, kalau ini jadi season terakhir, ini jadi panggung yang luar biasa. Dan kemarin attack pertama gue cukup menjanjikan lah ya, cukup menjanjikan dari soal kesiapan, karena hitungannya gue dari kondisi down dan kita bisa comeback gitu. Itu turn back pointnya sih kalau buat gue secara pribadi, gue mencapai satu titik yang sudah gue bayangkan ternyata bisa gue jalanin sesuai dengan skema gitu. Anjir, tapi ngomongin kemarin sempat down terus comeback itu, gue juga nonton vlog lu di apa dari POV lu, wah itu keren sih Pak. Gue menunggu banyak vlog seperti itu sih kayak dari POV coach ngebrief timnya itu gimana ngasih mental boostnya kayak gimana itu keren juga sih dan kembali lu ngomong season terakhir, lu apakah lu membiarkan seorang tahu bulat hahaha sendirian tanpa lu di panggung major? Hah? Ya mau gimana ya Ji ya, maksudnya gue bukan merasa udah cukup berbuat banyak hal untuk scene kompetitif gitu kan, tapi maksud gue tetap akan ada di scene e-sport, gue bakalan ada di scene kompetitif tadi mungkin di sekitarannya gitu, bukan sebagai pelaku yang kayak jadi posisi coach dan sebagainya, karena dengan tidak berada pada posisi coach lagi mungkin gue dapat role yang berbeda tapi masih bakalan ada di sekitaran gitu. Dapat role yang berbeda. Kalau kemarin di vlog gue sih katanya naik jabatan. Apa nih maksudnya naik jabatan? Lu jadi apa? Jadi yang punya tim e-sport lu? Hah? Fayat e-sport apa FYD e-sport? Bukan? Bacot, kagak ada. Gue tetap di naungan perusahaan gue sekarang kok. Oh, lu tetap di Ada DG. satu kepentingan dalam arti ya gue pengen menunjukkan bahwa totalitas kadang relevan dengan loyalitas. Totalitas kadang relevan sama loyalitas. Wah, menarik nih. Menarik nih. Gue jadi nggak sabar nunggu lu cabut. Enggak, tapi gini, kembali lagi ya. Lu udah yakin nih lu bakalan jadiin ini sebagai season terakhir lu dengan atau tanpa piala yang lu bawa nanti? Hmm? Ya, 75% sih. Gue udah yakin banget. 75%. Karena hampir kebanggaan itu bukan tentang piala ternyata kalau menurut gue ya. Tapi Anjir. maksimal pada prosesnya gitu. Karena Ah. satu hal yang gue perlihatkan di sini adalah dedikasi gue sih. Di piala achievement gue itu about dedication. Oh, iya, dedication ya. Jadi udah lu sampai ketika lu udah nge-reach dedicationnya walaupun tidak ada achievementnya, ya udah tidak apa-apa, seperti itu. Ya, achievement yang lu maksud kan berupa trofi ya. Betul. Jadi kemarin kan sempat ya kan, juara
juara dengan trofi atau juara di hati. Gue kayaknya memang ditakdirkan untuk juara di hati aja. Gini, gue kasih tahu kemarin. Sorry nih ya, kemarin coach terbuyah aja bukan lu bukan juara di hati. Sobat Buya bukan sobat Survivors lu berarti. Masih mana ya Pak Fayat? Kalau lu tanya yang milih mana ya, kalau lu tanya yang milih mana itu karena keterikatan fanatisme. Tapi kalau lu tanya hati lubuk sanubari mereka yang paling dalam, apalagi setelah nonton konten gua yakin mereka menyesal memilih mana. Tapi lu sepede itu Pak Fayat. Gue selalu sama orang-orang yang punya overconfident gitu. Maksudnya bukan overconfidence ya, konfidensial yang tinggi gitu. Lu harus gue akuin lu salah satu yang punya konfidensial yang cukup tinggi sih. Gokil juga sih lu Pak Fayat. Ya begini deh. Kalau lu lagi nggak nge-cash, lu hadir aja dah. Lu kelilingin semua tempat-tempat ya. Mana ada coach yang memiliki pengetahuan soal frekuensi nada dari 40 Hz sampai 120 Hz. Gak ada. Lu bohong lu kalau hati lu nggak bergetar buat mendengar suara gua perpindahan dari 80 Hz ke 120. Gila. Gue nggak pernah berhenti amazed sih sama satu ini. Orang bisa ngomong kayak begini. Pokoknya kita harus semangat. Hao. Ya. Tapi lu paham nggak sih menyentuh soal mindset sinkronkan dengan soal soul itu perlu keterampilan khusus. Ini yang gue suka nih ini. Iya. Udah. Nih kan tadi kita ngomongin lu yang mau apa? Yang mau hiatus atau cabut lah dari scene kompetitif 75% tadi katanya Pak Fayat kemungkinan bakalan cabut dari scene kompetitif. Nah, kita bahas dulu nih kompetitifnya. Tadi kan udah kita bahas panggungnya gede, terus juga gue udah sempat lihat lu punya vlog dari sisi point of view coach, itu juga salah satu insight yang bagus. Nah, sebenarnya kalau bicara tim lu sendiri ini, tim lu ini gimana sih? Apalagi tim lu kan di Poce gitu kan. Terus kayak tim lu boleh gue bilang even sampai player cadangannya atau bahkan Fori aja yang nggak ada di dalam roster aja itu player potensial semua. Itu sepede itu lo berarti untuk bertanding di Poce ataupun melawan pot manapun. Ya gimana gue nggak pede gitu kan? Maksudnya gue yakin banget tim gue itu sudah berproses dengan sesuai pada porosnya gitu. Mereka orang-orang potensial ketemu dengan orang yang terbiasa memaksimalkan potensi, ya kan? Bukan paling jago memaksimalkan ya, tapi terbiasa memaksimalkan potensi. Jadi ini sudah perpaduan yang sudah cukup baik, ya kan? Ya lu lihat aja progres dari Fori yang mental down, dan gua giring untuk mendapatkan respect kembali, ya. Dia meraih respect kembali dari hati penontonnya, viewersnya, dan juga teman-temannya. Yang minta Fori untuk comeback adalah timnya. Gila. Jadi lu harus tahu ya, sempat Skyla kan mau nawar Fori nih. Gue langsung ngomong ke Skyla, kalau emang lu jadi beli, gue berhenti nih program buat Fori. Karena gue nggak mau sudah maksimalin dia, terus akhirnya lu jadi beli, gue gak terima gitu. Jadi mending lu tetap ngambil mentahan gitu kan. Iya. Itu baru 3 bulan yang lalu, dan dia nggak jadi, ya udah, gue proses, gue poles, fight kita, dan mudah-mudahan dia bisa memberikan hasil yang maksimal. Oke, berarti event sampai Fori pun semuanya sama rata lu sentuh gitu ya Pak ya, supaya bisa terbiasa tampil maksimal, seperti itu ya? Betul. Oke, kita ngomongin nilai tinggi. Dan juga punya nilai tinggi. Tapi gue setuju, kalau ngomong nilai tinggi, Fori tampang opa banget, ya kan? Azril lovely boy banget, ya kan? Siapa? Si Raven juga good boy banget, parah ya kan? Abax, wah, ini kayak baby face gimana gitu ya kan? Terus Jafra juga, wah, salah satu clever boy juga ya kan? Waduh, jadi sebenarnya emang lu udah looking forward ke arah sana ya? Ini player-player lu nih punya value yang memang nantinya bisa dikembangkan ya Pak Fayet ya?
Ya, jadi menurut gue begini, gue sedang mempraktekkan hal-hal yang semestinya dilakukan juga. Hmm, Jadi, lu bisa dapat exposure bukan karena lu harus jadi juara, karena betul, terlibat di sini lu harus dapat exposure-nya, ya kan? betul. Makanya kalau lu lihat secara serentak, ya, gue bangun ekosistem untuk kebutuhan kepentingan mereka sendiri dari channel YouTube. Progres kelihatan kan bareng-bareng tuh. Nah ini yang maksud gue bahwa untuk dapatkan exposure tidak semata-mata lu harus jadi juara dunia, ya kan? Jadi barengan aja berjuang, cari exposure-nya, mungkin rezeki akan datang. Oke, jadi Ya, tentang tentang apa ya? Tentang pro player itu fokus main aja, ya itu nggak salah. Dan ketika lu pengen coba cari exposure juga, itu bukan satu hal yang harus disalahin juga gitu ya, Pak ya. Nggak ada yang salah ya, intinya ya. Semuanya sah-sah aja. Nah, ya, lanjut oke. nih. Ini kan tim lu tadi bahas tim divisi 1 karena tim lu main di divisi 1. Divisi 2, FFML season 3 kan kita punya divisi 2. What do you guys think about FFML divisi 2 season 3? Oke. Divisi 2 ini menarik ya karena Hmm, menurut sudut pandang gua ada beberapa tim yang juga layak berada di divisi 1. Ya. contohnya Contohnya Siren, Siren, NGID, NJID. Nexel. Hah? Tadi sih di Hashtag 11 ya, NXL sih. Oh, hashtag 11 apa 12? Nggak tahu deh, gue 11 ya? pokoknya dia lagi di bawah sih. Gara-gara tadi kalau gue lihat banyak banyak masalah koneksi kayaknya. Satu ada yang mental mulu tadi kalau gue lihat. Dan Ya, kemarin memang pas di DG Show juga kan manajernya sendiri ngakuin emang dia lagi kendala koneksi kan, makanya mainnya nggak maksimal kan. player. Iya player ya. Player. Heeh. Jadi memang ya kemungkinan besar sih ada kendala di situ ya. Tapi dalam artian ya gimana ya Ji? Lu berada dalam satu ruang lingkup Major League yang memang no excuse. Itu sudah terjadi kemarin dan itu ada jeda waktu yang cukup gitu untuk bisa melakukan counter atau melakukan upaya perbaikan dan tentunya mungkin berpindah tempat atau apa. Menurut gua itu bukan satu alasan sih, nggak bisa jadi excuse kalau itu membuat mereka tidak bisa maksimal. Ingat, kalian Ah, profesional tim, bukan guild ya, bukan nongkrong-nongkrong di satpam atau di mana. Kalian ada di gaming house, dinaungi oleh sebuah perusahaan yang munafik. betul. Tentunya hal-hal seperti ini tidak boleh jadi alasan atau tidak boleh jadi excuse. Gitu. Oke. Jadi kalau yang gue tangkap nih pesannya, walaupun lu lagi punya kendala dari segi koneksi, kalau lu masuk ke room cuman 3 orang ya gimana caranya bertiga gitu ya. Karena itu kalau kita Ya, bicara divisi 2 ya berarti lu field lu tuh udah di situ gitu. Udah level lu udah di divisi 2. Lu mau 4 orang, mau lu 3 orang ya lu harus tetap perform however gitu ya. betul. Oke. Oke, Ah, jadi kalau menurut sudut pandang gue intinya apalagi yang terjadi di match D3 tadi ya. hmm, Jadi gue pengen bahas pertama NGID tidak berada di pucuk pot besar, tapi betul. tetap berada dapat hasil maksimal di Itu. pot kecil. Betul. Ya, ya. Berarti something wrong dengan tim-tim lainnya di potnya gitu kan? Yang satu Tidak pot ada sama yang bisa NJD. climb, tidak ada yang bisa climbing gitu memanfaatkan situasi itu. Yang berikutnya, gue membandingkan Bonafide dan juga Rimo Arjuna. Bener. Rimo Arjuna itu dari PBM Zetro. Bener. PBM Zetro 3 bulan ini ikut FYD. Ups. Wih, jadi emang kembali lagi ya. FYD lagi pasti ada aja orang-orang yang emang dari FYD, jebolan FYD dan berlaga di kancah yang memang semestinya yang lebih tinggi lagi ya. Ya, ya mudah-mudahan oksigen lah nyusul. Amin. Nah, gue pengen membandingkan gitu soal yang terjadi tadi. Jadi kalau dari Bonafide 4 kali buyah, sedangkan Rimo Arjuna nggak pernah buyah. Iya. Jadi ada perbedaan objektif yang Betul. cukup Betul. signifikan karena sama-sama poinnya tipis banget 70 sama 74. Tapi kalau kita bicara Aka ya, harus gua akuin sih Bapak Aka ini adalah salah satu player yang mempunyai apa ya, game sense yang tinggi banget sih, Pak. Sumpah. Intelijensi yang tinggi. Iya, game sense tinggi, intelijensi tinggi, terus juga kerasa banget dia mau main. Dia tuh, gue ngeliat dia kayak gue ngeliat Sam 13 jujur ya. Soalnya kalau lu ketemu dia di fast tour, dia ngetim sama siapa aja, wah
dia selalu juara, Pak. Kalau menurut gua dia malahan perpaduan. Perpaduan legalan sama center gitu. Dia ada Oh. motor-motornya, Ah, plus knowledge-nya. Knowledge-nya gitu. Ya, jadi menurut gua dia perpaduan gitu, dikemas dalam bentuk seorang AK. Iya, Arif Dan gua nggak Kurniawan. bisa pungkiri, ya itu honor apa ya, respect dari gua secara langsung terhadap AK. Iya, gue juga respect banget sih sama dia. Dan kalau gue nggak salah ingat, dia juga dulu sempet di DG kan, sempet di DG Ya, sebelum ada lo tentunya, ya gak sih? belum ada gua. Dan emang dulu juga Jadi kerasa gitu game Sensei AK sampai sekarang ya kan. gue bayangin ya, kalau seorang AK, maksudnya bukan disrespect terhadap timnya yang sekarang ya. Bener. Kalau AK berteman dengan 3 orang yang powerful hyper carry, gue nggak paham lagi. Wah, Serius. soalnya emang orang gini ya, gue ngeliatnya tuh orang-orang kayak AK tuh mau ditaruh di tim mana aja selama orang depannya hidup, dia bakalan gacor habis sih. Kayak even di timnya dia yang sekarang nih, yang lagi berproses aja udah bisa mencetak apa ya, poin yang luar biasa gitu. Iya nggak sih? Ya, gila. Jadi dia mampu memainkan objektif dengan cepat, berubah dengan cepat. Jadi gue pernah ngomong nih, gue itu kalau Bonafide turun di titik ini, ya kan, kemudian rotasinya ke sini, dia bisa buyar dengan rata-rata 8 sampai 9 kill, dan itu Betul. berulang terjadi. Jadi AK ini tipikal scaler yang punya objektif point yang sangat detail. Kalau Bener. rank sekian, jumlah kill sekian, kalau kill sudah dapat sekian, maka kita cukup santai untuk bisa mendapatkan placement point. Seperti itu dia. Jadi luar biasa sih. Jadi dia tidak pernah ada hal-hal yang berbau kebetulan. Nggak ada yang kebetulan ya. Ya. Nggak ada yang kebetulan. Semuanya serba dipersiapkan dan emang diperhitungkan. Nah, ngomongin AK kan kita berarti relate banget sama yang namanya komunitas. Ngomongin komunitas, kita juga berarti relate banget sama turnamen komunitas. Ada apa sih ini sama sin turnamen komunitas kita? Pada kenapa? Lu pada kenapa? Iya kan? Sama turnamen komunitas, sumpah. Iya. Lu cek DM Instagram lu nggak sih? Gua banyak banget Pak yang ngetek Pak. Sumpah banyak banget yang ngetek kayak ngelaporin, Kalau "Bang dia nih, nge-tag gua, fast kalau tour nih nge-tag Bang, dilarang-larang sama Bang" gitu.